Ya, memasuki hari Rabu, kurang lebih terhitung sekitar 3 atau 4 hari terakhir aktif untuk sesi perdagangan di bulan Agustus. Tapi ada beberapa hal yang mungkin masih menjadi catatan penting dan juga mungkin dinantikan oleh para pelaku pasar, sehingga kalau kita lihat dari pergerakan sampai tadi malam, lebih tepatnya, kita tidak sampai melihat ada pergerakan yang terlalu ekstrim, dan itu yang menyebabkan kenapa para pelaku pasar kelihatannya enggan untuk terlalu agresif. Tapi kira-kira poin-poin apa saja yang mungkin kita jadikan catatan, ini adalah ulasannya. Oke, penggerak pertama yaitu masih tetap terkait dengan status pemecatan dari Lisa Cook dari Gubernur Fed. Ini masih kelihatannya ya bisa dibilang di wilayah abu-abu ya. Masih ada pertanyaan yang cukup menggeliat, yaitu kaitannya apakah sah seorang presiden memecat Gubernur Fed atau tidak sah. Satu sisi kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang Federal Reserve, seharusnya memang punya kuasa untuk melakukan pemecatan. Tapi dengan beberapa catatan yang seperti yang kemarin kita sudah sempat bahas, ini dikaitkan dengan 3 poin utama, salah satunya adalah pelanggaran hukum. Nah, kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan geopolitik. Di geopolitik ini kita melihat ada terbagi dua. Posisinya kita mencermati dengan apa yang terjadi pada perkembangan selanjutnya untuk rencana pertemuan bilateral antara Vladimir Putin dengan Volodymyr Zelensky. Nah, tentunya ini masih tetap pertimbangan yang paling utama adalah masalah keamanan atau jaminan keamanan. Jadi Ukraina sepertinya saat ini juga mendesak supaya pihak-pihak terkait untuk menjamin atau memastikan jaminan keamanan tersebut. Nah, di sisi lain ada geopolitik yang kedua, ini dikaitkan dengan antara ancaman sanksi ya, dan sanksi ini yang juga salah satunya masih terkait juga kondisi dengan masalah geopolitik dari perang Ukraina Rusia. Jadi ada rencana atau bahkan lebih tepatnya mungkin sedang direncanakan untuk dipertimbangkan apakah Rusia akan dikenakan tarif atau mungkin sanksi ekonomi lain atau tidak. Kemudian yang kedua adalah masalah Amerika dan China. Lagi-lagi, walaupun kita sudah berada di periode yang katakanlah mungkin relatif tenang ya setelah hiruk-pikuk kebijakan tarif beberapa waktu lalu, termasuk juga gencatan senjata tarif dari Amerika versus China sampai 90 hari ke depan, that means sampai Oktober atau awal November. Tapi kemudian ada ancaman terbaru terkait dengan tarif 200%. Nah, ini yang cukup menarik teman-teman, karena satu sisi ini akan mencerminkan ketegangan baru kalau sampai tidak dipenuhi syarat-syarat yang diinginkan oleh Amerika. Cuman masalahnya apakah ini hanya gertakan atau tidak, itu yang perlu kita tinjau dan juga kita nantikan. Oke, pertama yang kita lihat dari masalah hukum. Status hukum kelihatannya masih tetap diperdebatkan. Kalau misalkan dari Lisa Cook sendiri mengatakan bahwa mereka tidak layak untuk dipecat, atau dengan kata lain tidak layak untuk seorang presiden memecat karena tidak didapatkan alasan ataupun bukti hukum. Jadi untuk saat ini Lisa masih mempertahankan posisinya jabatannya di Dewan Gubernur, dan di sisi lain juga dari Gedung Putih kelihatannya Trump pun masih akan bersikeras untuk memperjuangkan bahwa sudah ada alasan tepat untuk memecat Cook. Dalam hal ini, kondisi ketidakpastian menimbulkan ada kekhawatiran dari beberapa hal yang juga mungkin kita kaitkan dengan status ke depan. Jadi untuk saat ini, gejolaknya kemungkinan ketidakpastian ini masih akan membayangi. Itu sebabnya untuk sementara waktu ya kita anggap saja bahwa itu pemulihan kepada sisi US dollar. Tapi di lain sisi, kita masih tetap menampilkan inilah sebagai tanda tanya besar. Dan kelihatannya mereka masih akan tunggu sampai status dari pengadilan. Apapun itu, keputusan pengadilan akan diikuti oleh kedua belah pihak. Salah satu yang juga ditekankan di sini bagi para pelaku ataupun bagi Federal Reserve tentunya, ini katanya dengan Undang-Undang Federal Reserve. Dari salah satu poinnya itu menunjukkan ada kuasa untuk presiden untuk melakukan atau mencopot dengan alasan tertentu. Nah, garis bawahnya adalah dengan alasan tertentu, yaitu kalau kita lihat dari yang kemarin sempat kita bahas, pertama adalah kelalaian atau ketidakmampuan, yang kedua, dan yang ketiga adalah masalah pelanggaran hukum. Nah, di poin ketiga inilah yang dipertimbangkan oleh Trump untuk melakukan pemecatan terhadap Lisa Cook sebagai Gubernur Fed karena diketemui atau dituduh lebih tepatnya sebagai yang kita sebut dengan penipuan hipotek. Cuman sayangnya sampai detik ini tidak ada tuntutan hukum apapun kepada Lisa, sehingga akhirnya Lisa pun menganggapi bahwa tidak ada hal yang bisa memberikan dampak ataupun memberikan hak kepada presiden memecat dia. Nah, di sisi lain, dari undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa jabatan untuk periode yang diusung oleh Gubernur Fed itulah sampai masa yang relatif lebih panjang, kurang lebih 14 tahun. Dan sepertinya inilah yang menjadi permasalahan. Ada rencana dari Trump untuk mengganti Lisa, digeser dengan Stephen Miran yang sebelumnya harusnya mengganti Adriana Kruger, akan menjadikan dia
menjabat di posisi Lisa. Dan kalau misalkan itu terwujud, berarti dengan mendepak Lisa, Trump bisa menemukan salah satu pejabatnya ataupun dalam hal ini adalah tim ekonominya ke dalam gubernur Fed sampai periode yang lebih panjang, yaitu 2038. Nah, di sisi lain pengganti Adriana Kruger nantinya akan diganti oleh sosok lain yang masih tentunya pro kepada kebijakan penurunan suku bunga atau setidaknya pro terhadap keinginan Trump untuk menurunkan suku bunga. Nah, yang cukup menarik di sini adalah beberapa catatan yang juga disampaikan, termasuk peringatan dari mantan gubernur Fed Lael Brainard. Satu catatan teman-teman, Lael Brainard waktu sempat menjadi gubernur Fed lalu kemudian ditarik menjadi tim ekonomi ataupun advisor ekonomi dari tim Biden atau era Biden. Ya, saat ini bisa dibilang dia sudah tidak menjabat lagi. Tapi catatannya dia memberikan catatan kepada Trump bahwasanya independensi dari bank sentral ini penting untuk ekonomi dan juga bagi pasar. Nah, otomatis yang diingatkan atau diperingatkan oleh Brainard adalah konsekuensi. Kalau sampai Trump terus-menerus mengusik kepada Fed, dan ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Amerika di mana bank sentral diserang terus-menerus secara intens oleh seorang presiden hanya demi keinginan ataupun harapannya pemangkas suku bunga. Nah, otomatis yang akan berisiko terjadi adalah meningkatnya inflasi dan juga suku bunga jangka panjang. Padahal kita tahu bahwa Trump sangat ingin suku bunga itu diturunkan. Nah, tapi apapun itu teman-teman, saya rasa agak ragu ya kalau misalkan Trump akan mendengarkan apa yang dipaparkan ataupun diperingatkan oleh mantan gubernur Fed Lael Brainard. Karena satu sisi Lael Brainard sendiri adalah mantan orang terdekat dari Joe Biden atau ya kita sebut saja dengan advisor ekonomi dari era Joe Biden. Nah, di sisi lain dari MUFG mengatakan bahwa apa yang terjadi dengan Fed versus Trump atau Trump versus Fed, maka ini akan melemahkan US dollar. Dan kita sudah lihat kemarin waktu ada pengumuman pemecatan itu, dolar seketika ambruk dan emas tiba-tiba terbang, saham pun turun. Nah, ini dikarenakan adanya ketidakpercayaan terhadap lembaga yang terlegitimasi atau lebih tepatnya independensinya terkoyak-koyak dan juga integritasnya juga diragukan. Sehingga akhirnya itu yang menyebabkan kenapa US dollar mengalami penurunan. Tapi sejauh ini, karena memang status hukumnya juga masih belum jelas, maka itu hanya satu-satunya yang menyebabkan kenapa dolar tidak turun terlalu tajam, atau setidaknya belum terlalu tajam. Nah, kemudian terkait dengan geopolitik dari Rusia-Ukraina, jelas di sini ada rencana untuk sanksi ekonomi. Kita belum tahu sanksi ekonomi seperti apa, tapi apa yang terjadi dengan tarif sekunder ataupun penalti terhadap India, kelihatannya itu bisa menjadi cambuk ataupun pedoman bagi Trump untuk menekan Rusia. Salah satunya dengan menekankan kalau misalkan Rusia tetap kekeh untuk menjual minyaknya ke negara lain, maka sanksi ekonomi yang akan terlihat bisa lebih parah dari India. Yang jadi pertanyaan saya adalah, apakah China juga diberlakukan? Ternyata usut punya usut, saya curiga dia belum berani melakukan itu untuk China terkait dengan tarif penalti 25% karena pembelian minyak kepada Rusia, dikarenakan ada konsekuensi lain yang dipertimbangkan, yaitu kaitannya dengan perang tarif antara Amerika dengan China yang kemungkinan bisa kembali panas. Nah, tapi di sisi lain mungkin ini yang bisa meredam. Kalau seandainya dalam pertemuan di akhir pekan ini, ya di hari Jumat ataupun di hari Sabtu, kalau ternyata perwakilan dagang antara kedua negara itu berhasil berembuk dan juga menciptakan katakanlah persamaan persepsi, maka bisa saja ini juga sekaligus meredam ancaman tarif 200% yang diancam Trump kepada China. Ini kaitannya dengan ekspor rare earth mineral atau logam tanah jarang. Jadi kalau misalkan dilihat dari beberapa minggu terakhir, statement dari Trump itu mengarah kepada ekspor atau pembatasan ekspor rare earth mineral dari China ke Amerika. Nah, di sisi lain yang perlu kita juga pahami di sini, ada permasalahan dari masalah Nvidia atau penjualan chip atau ekspor chip AI yang harusnya sudah disetujui antara kedua belah pihak dari klausul kesepakatan dari bulan Mei ataupun bahkan perpanjangan Juli. Nah, posisinya adalah harusnya kedua negara sudah sepakat bahwa ekspor dari Amerika itu akan berjalan untuk chipnya, kemudian dibalas juga dengan ekspor rare earth mineral dari China ke Amerika. Kondisi ini akan lebih dipertimbangkan kembali karena posisinya terakhir yang saya catat adalah dari pihak China sendiri mempertanyakan keamanan dari ekspor chip yang dilakukan oleh Amerika. Mereka curiga itu adalah chip yang sudah disusupi untuk memata-matai China dan sebaliknya juga. Jadi kondisi ini yang akan dibahas juga salah satunya dalam pertemuan di akhir minggu ini. Kondisinya
terkait dengan pembatasan teknologi tentunya. Nah, kita akan tahu selebihnya, kita akan juga lihat dari masalah laporan earnings Nvidia yang baru akan dirilis nanti setelah penutupan sesi perdagangan hari Rabu ini. Berarti kurang lebih di hari Kamis dini hari ataupun Kamis subuh kita baru akan tahu apakah laporan earnings tersebut akan menguatkan teknologi dan sekaligus mendorong kepada saham atau justru membalikkan keadaan. Kalau misalkan dengan kondisi laporan earnings yang relatif lebih bagus, maka ekspektasi saya adalah kemungkinan dampaknya sudah diantisipasi dengan kenaikan, kemudian mereka akan fokus dengan pertemuan antara Amerika dan China di akhir pekan ini. Oke, selanjutnya adalah yang kita lihat ini adalah masalah harga minyak. Kalau Anda ingat dengan beberapa postingan yang kami lakukan di IG official, Agrodana Futures Official, dan juga terkait dengan pembahasan kita di live talk show Jackson Hole Symposium kemarin, kita sempat menyinggung bahwa Trump memprioritaskan penurunan harga minyak, dan itulah yang terjadi teman-teman. Posisinya ternyata tadi malam Trump menyinggung kembali tentang harga minyak yang diperkirakan akan turun dan berada di bawah $60. Bagi Trump, kemungkinan areal tersebut akan muncul dalam waktu dekat, dan dengan patokan bahwa pasokan ataupun produksi domestik itu sudah dinaikkan 300.000 barrel per hari. Belum lagi kita dapatkan bahwa dari OPEC Plus pun sudah menyinggung terkait dengan rencana memompa produksi kembali ataupun bahkan lebih banyak. Nah, jadi pada dasarnya yang kita lihat kalaupun ada rebound ataupun technical rebound, entah itu gara-gara geopolitik memanas sedikit, intinya adalah target dari Trump adalah menekan harga minyak semurah mungkin atau serendah mungkin supaya inflasi tersebut bisa turun, dan dengan leluasa Federal Reserve atau Bank Sentral bisa turunkan suku bunga karena inflasi yang relatif lunak. Nah, untuk nanti malam, berhubung tadi malam juga sudah sempat ada muncul data versi API untuk crude oil stock dengan angka yang relatif ya bisa dibilang terjadi penurunan ya. Berarti itulah sebabnya kenapa harga minyak turun. Nah, berarti nanti malam tolong perhatikan pula dengan data yang terjadi dari crude oil inventories di jam 21.30 versi ini adalah versi EIA. Jadi kalau misalkan versi pemerintah menunjukkan angka yang relatif sama, yaitu ada pengurangan produk ataupun ya konsumsi yang berlebih, maka kita pastikan itu akan relatif menguat untuk harga minyak. Tapi kalau misalkan pasokan tersebut ternyata masih melimpah, maka yang paling memungkinkan terjadi adalah kemungkinan harga minyak akan lanjutkan penurunan, dan persis dengan apa yang disampaikan oleh Trump, harga minyak akan berada di bawah $60 dalam waktu dekat.